Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, NPM 21125437, lokal 1C, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dua buah materi, yaitu materi yang pertama, kesantunan berbahasa, dan materi yang kedua, yaitu keterampilan menyimak. Memasuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi. Jadi maksud dari kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi dua. Yang pertama yaitu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya, dan yang kedua yaitu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik cenderung kepada kata-kata dan arti yang ada di dalam kamus, sedangkan pragmatik ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna ini kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesantunan linguistik. Di dalam kesantunan linguistik, kita akan mengkhususkan kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kalimat perintah. Mengapa kesantunan berfokus kepada kalimat perintah? Alasannya adalah kalimat perintah cenderung sekali menjadi tidak santun. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mengandung 4 hal. Yang pertama adalah panjang pendek tuturan, yang kedua adalah urutan tuturan, yang ketiga intonasi dan isyarat-isyarat kinestik, kemudian yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Yang pertama adalah panjang pendek tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan imperatif. Di sini maksudnya semakin panjang sebuah kalimat yang dituturkan, maka akan menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin pendek maka akan menjadi semakin tidak santun. Sebagai contoh, ada 3 buah kalimat, yaitu buku tulis itu. Kemudian kalimat yang kedua, ambil buku tulis itu. Kemudian kalimat yang ketiga adalah ambilkan buku tulis itu. Di antara kalimat-kalimat ini, yang paling panjang adalah kalimat nomor 3. Maka kalimat ketiga dianggap lebih santun daripada kalimat nomor 1 dan 2 yang lebih pendek. Kemudian yang kedua adalah urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Kita ambil contoh, di sini ada 2 buah kalimat, yaitu kalimat yang pertama, ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu. Kemudian kalimat yang kedua, cepat bersihkan meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Dari kedua kalimat tersebut, yang lebih santun adalah kalimat pertama. Alasannya adalah kalimat pertama urutan tuturannya alasan dulu yang dikemukakan, kemudian baru kalimat perintah. Kemudian yang ketiga yaitu intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Jika intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, maka itu akan cenderung menjadi tidak santun. Yang keempat yaitu pemakaian penanda kesantunan. Ada 3 macam penanda, yaitu yang pertama kata tolong, kemudian yang kedua mohon, kemudian yang ketiga silahkan. Ketiga penanda kesantunan ini jika kita masukkan ke dalam tuturan perintah kita, maka tentu saja akan menjadi lebih santun. Misalkan 3 kalimat sebelumnya, buku tulis itu. Kemudian kalimat yang kedua, ambil buku tulis itu. Kemudian kalimat yang ketiga, tolong ambilkan buku tulis itu.
Dari ketiga kalimat tersebut, tentu saja penggunaan kalimat yang ketiga tadi menjadikan sebuah kalimat perintah menjadi lebih santun. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kesantunan berbahasa yang ditinjau dari segi linguistik tuturan. Kemudian bagian kedua yaitu kesantunan yang diukur dari segi pragmatik tuturan. Kesantunan ini sangat bergantung kepada konteks. Konteks ini bisa berupa waktu atau tempat atau situasi. Situasi ini dapat berupa suasana atau situasi psikologis penutur. Kemudian yang namanya konteks bisa bergantung kepada pihak yang menjadi pihak pembicara. Misalnya siapa lawan bicara kita, apakah dia orang tua atau teman atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Kesantunan pragmatik terkhusus kepada makna yang dituturkan. Dalam tuturan ini, sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuan si penutur adalah memerintah tapi tidak dituturkan atau dibahasakan dalam kalimat perintah, yaitu dalam kalimat pernyataan dan pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Intinya, si penutur memerintah secara tidak langsung. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan keterampilan sentral dari tiga keterampilan berbahasa lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, maka akan menjadikan ia sebagai penulis yang baik, pembaca yang baik, dan pembicara yang baik. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, bukan sekedar melihat atau menyimak saja. Ada proses berpikir dan ada proses menganalisis. Apa saja proses-proses yang ada di dalam menyimak? Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Yang pertama yaitu mendengar. Mendengar ini berfokus kepada satu suara. Dalam tahapan ini, kita harus mengabaikan suara-suara lain. Hanya berfokus kepada misalnya suara saya dan mengabaikan suara-suara lain. Misalnya suara bising kendaraan dan suara air hujan. Atau suara-suara lainnya. Yang kedua yaitu memahami. Pada bagian ini, si penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Yang ketiga yaitu menginterpretasi. Menginterpretasi yaitu memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Menginterpretasi ini sama artinya dengan menafsirkan atau memaknai lebih dalam. Yang keempat, menilai. Pada bagian ini, si penyimak memberikan penilaian. Apa yang dinilai? Pada bagian penilai ini, si penyimak itu mengevaluasi pendapat orang yang tadi ia simak. Jadi, si penyimak menilai baik itu keunggulan, kelemahan, kekurangan, atau kelebihan apa yang tadi ia simak. Yang kelima, yaitu menanggapi atau memberikan respon. Jadi, respon apa yang dia keluarkan tergantung pada proses-proses tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi itu tadi 5 tahapan dalam menyimak. Saya ulangi. 1. Mendengar. Kata kuncinya yaitu berfokus kepada apa yang disimak. Yang kedua, memahami. Kata kuncinya yaitu mengartikan setiap kata atau ujaran. Yang ketiga, menginterpretasi. Kata kuncinya yaitu menafsirkan atau memaknai maksud atau arti yang lebih jauh dari kalimat yang dituturkan. Yang keempat, memberikan penilaian. Kata kuncinya mengevaluasi atau menyimpulkan maksud kalimat yang dikatakan. Yang kelima, yaitu menanggapi. Kata kuncinya memberikan respon atau tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan dari apa yang sudah disimak.
Jadi, yang namanya menyimak ini merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak, akhirnya gagal paham, sehingga respon yang diberikan tidak nyambung. Semoga menyimak ini dapat kita laksanakan dalam sosialisasi kita di kehidupan sehari-hari. Dan semoga tidak ada lagi kegagalan-kegagalan dalam memahami tuturan atau simakan dari apa yang kita simak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.